Perkenalkan, nama saya Syasya dengan NIM 109. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang 7 poin. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, kedua identifikasi masalah, ketiga maksud dan tujuan, keempat kerangka pemikiran, kelima metode penelitian, keenam teknik pengumpulan data, dan yang ketujuh ada hasil penelitian. Latar belakang penelitian. Di Indonesia, popularitas pembayaran digital dengan uang elektronik semakin meningkat tajam seiring dengan berkembangnya bisnis finansial teknologi atau fintech, yang juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan startup yang bergerak di sektor keuangan digital. Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha ini melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya. Sebut saja GoPay dari Gojek. Berdasarkan informasi yang dilansir oleh Sukma Wijaya tahun 2020, hasil Ipsos Indonesia, 68% generasi milenial aktif menggunakan dompet digital dalam bertransaksi minimal 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Dengan besaran isi ulang rata-rata Rp149,66,3.000 per minggunya. Dari jumlah itu, sebanyak 40% dari mereka pertama kali menggunakan untuk jasa pembayaran transportasi, sementara 32% untuk membayar jasa makanan dan minuman. Temuan lain dari penelitian itu terkait motivasi mereka menggunakan dompet digital. Ipsos mencatat 71% pertama tertarik karena promo, namun kemudian mereka mencari kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna dompet digital. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pengguna dompet digital. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pengguna dompet digital. Di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai kepuasan serta pengaruhnya terhadap loyalitas. Sedangkan tujuannya, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna dompet digital. Kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pengguna dompet digital. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pengguna dompet digital. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada jurnal penelitian yang dikembangkan oleh Atul Komar pada tahun 2018 mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan yang berjudul Effect of Service Quality on Customer Loyalty and the Mediating Role of Customer Satisfaction, an Empirical Investigation for the Telecom Service Industry. HAR 2008 menyatakan bahwa mengukur kepuasan pelanggan dapat menjadi sulit karena harapan pelanggan terbentuk dari pengalaman pribadi konsumsi dan dapat sangat personal. Selanjutnya, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2016, kualitas pelayanan adalah jaminan terbaik atas loyalitas pelanggan untuk menjadi pertahanan terkuat perusahaan dalam menghadapi persaingan dan menjadi jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan. Kualitas pelayanan dapat diukur menjadi 5 indikator. Yang pertama, bukti fisik atau tangibles. Yang kedua, empati. Yang ketiga, keandalan atau reliability. Yang keempat, daya tangkap atau responsiveness. Dan yang kelima, jaminan atau asuransi. Kepuasan merupakan suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang hadir setelah terjadi perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang diharapkan dari pemanfaatan produk atau jasa, menurut Kotler pada tahun 2019. Dalam penelitian Ruth Amrianti et al. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian lain juga mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Hipotesis pertama, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan atas suatu produk atau jasa yang ditandai dengan adanya perasaan yang mendalam, komitmen, dan dukungan terhadap produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, hipotesis kedua menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan hipotesis 3 menyatakan kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Menurut Kotler and Killer pada tahun 2016, loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif kepuasan pelanggan yang memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Menurut Iskandar dan Wicaksana pada tahun 2015, hipotesis 4 menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Di sini ada gambar 1.1 paradigma penentuan penelitian berikut mendeskripsikan mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Selanjutnya, metode penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam kategori pengujian hipotesis. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi survei. Unit analisis dalam penelitian ini merupakan individual karena jawaban dari setiap responden dapat mewakili pendapatnya sendiri, yang dalam penelitian ini adalah para pelanggan pengguna dompet digital di Kota Bandung. Sementara itu, pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan pengambilan sampel purpose sampling. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen yang diberi simbol X, disebut juga sebagai variabel prediktor. Stimulus adalah variabel yang mempengaruhi atau merupakan sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah kualitas pelayanan. Variabel yang memediasi adalah menurut Sugiono disebut variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah kualitas pelayanan. Variabel dependen diberi simbol Z. Menurut Sugiono disebut variabel kriteria output konsekuen, yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Berikutnya, ini adalah tabel operasionalisasi variabel. Yang pertama yaitu variabel kualitas pelayanan, dengan definisinya yaitu kualitas pelayanan sebagai refleksi, persepsi, evaluasi konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada waktu tertentu. Dimensi yang digunakan yaitu ada 5. Yang pertama tangibility, yang kedua reliability, yang ketiga responsif, yang keempat assurance, yang kelima empathy. Lalu variabel berikutnya yaitu variabel Y, yaitu kepuasan konsumen, dengan definisi kepuasan merupakan cerminan dari kondisi afeksi apakah senang atau kecewa berdasarkan hasil membandingkan kinerja produk atau pelayanan dengan harapannya. Lalu yang kemudian variabel loyalitas pelanggan yaitu Z. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meskipun pengaruh situasi usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Kemudian pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah diuji dan diuji dari validitas dan reliabilitasnya.
Pengukuran validitas angket dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi produk momen dengan kriteria R hitung lebih besar dibanding R tabel, maka data tersebut valid. Selanjutnya, apabila R hitung lebih kecil dibanding R tabel, maka hal tersebut tidak valid dengan derajat kebebasan yaitu N dikurangi 2. N adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas. Dengan jumlah responden sebanyak 100 pengguna dompet digital, maka derajat kebebasannya yaitu 98. Oleh karena itu, sehingga R tabel produk momen yang didapat adalah 0,1654. Kemudian untuk teknik penentuan sampel, yaitu teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang termasuk ke dalam metode non-probability sampling. Teknik pengukuran data. Teknik pengukuran data pada penelitian kuantitatif ini menggunakan skala Likert. Sebagaimana menurut sekarang bunyi, skala Likert merupakan skala yang dirancang untuk memeriksa seberapa kuat responden setuju dengan sebuah pernyataan data yang diperoleh dari pengukuran instrumen dengan skala Likert atau berbentuk interval. Lalu kemudian di sini ada uji hipotesisnya, yaitu yang pertama pengaruh dimensi dari kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan pelanggan Y. H0 B1 lebih kecil sama dengan 0, artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. HA B1 lebih besar dibanding 0, artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh dimensi dari kualitas pelayanan X terhadap loyalitas pelanggan Y. H0 B2 lebih kecil dibanding sama dengan 0, artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. HA B2 lebih besar dibanding 0, artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu pengaruh dimensi dari kualitas pelayanan X terhadap loyalitas pelanggan Y yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan Z. H0 B3 lebih kecil sama dengan 0, artinya variabel kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. HA B3 lebih besar dibanding 0, artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Pengaruh dimensi dan kualitas pelanggan X terhadap loyalitas pelanggan Y yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan Z. H0 B1 B3 lebih kecil sama dengan 0, artinya variabel kepuasan pelanggan tidak memediasi efek dari kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. HA B1 B3 lebih besar dibanding 0, artinya variabel kepuasan pelanggan memediasi efek kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya di sini ada tabel penentuan pemberian skor untuk jawaban yang secara jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi skor 2, ragu-ragu diberi skor 3, setuju 4, sangat setuju 5. Lalu lokasi dan penelitian yang dilakukan, yaitu yang pertama lokasi bertempat di Kota Bandung. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu dimulai pada saat usulan penelitian ini disetujui pada seminar usulan penelitian. Berikutnya hasil penelitiannya yaitu profil responden. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 orang yang berdomisili di Kota Bandung dengan rentang usia kurang dari 25 tahun yang merupakan pengguna dompet digital yang telah menggunakan layanan tersebut lebih dari 1 kali dan dalam 3 bulan terakhir. Profil lengkap responden tersebut ditampilkan sebagai berikut. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu persentasenya sebesar 66%. Untuk jenis kelamin laki-laki dengan persentase 34%. Lalu berdasarkan usia kurang dari 15 tahun tidak ada. Untuk usia 16-20 tahun sebanyak 43%, 21 tahun sampai 25 tahun dengan persentase 54%, 26 tahun sampai 30 tahun yaitu
dengan persentase 2%, di atas 30 tahun yaitu dengan 1%. Di sini ada jumlah responden berdasarkan pekerjaan. Untuk mahasiswa dengan persentase terbanyak yaitu 56%, yang kedua pegawai swasta dengan 27%, pelajar 10%, wira swasta 7%. Lalu berikutnya jumlah responden berdasarkan penghasilan bulanan, yaitu dengan penghasilan 1 juta sebanyak 56%, berpenghasilan 1 juta sampai 3 juta yaitu 32%, dengan berpenghasilan 3 juta ke atas dengan persentase 12%. Lalu berikutnya aplikasi dompet digital yang digunakan adalah yang pertama itu Dana dengan persentase 31%, OVO 56%, GoPay 36% dan lain-lainnya sebanyak 9%. Berikutnya pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Ferry Azharul Hakim dengan NIM 131. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai uji validitas. Setelah melakukan penyebaran kuesioner, kelompok kami mendapatkan 100 responden dengan degree of freedom atau derajat kebebasan, yaitu dengan rumus N sama dengan 2. Berarti 100 dikurangi 2 yaitu 98. Dalam R-tabel 98 dengan tingkat signifikansi 0,05% yaitu sebesar 0,1654. Jika R hitung lebih besar dari R-tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Dapat dilihat dari tabel 2.6 yaitu hasil uji validitas dengan item kuesioner X01 sampai X07, totalnya yaitu lebih dari 0,1654. Dengan begitu, seluruh item soal angket X1 sampai dengan X7 dinyatakan valid. Untuk selanjutnya, item X08 sampai X022 seluruhnya lebih dari 0,1654. Dengan begitu, secara keseluruhan item kuesioner semuanya dinyatakan valid. Pada tabel 2.7 yaitu hasil uji validitas Cronbach alpha. Pada tabel 2.7 hasil uji validitas Cronbach alpha, jika dilihat secara keseluruhan, variabel X1 sampai dengan X22 nilai corrected item total correlation-nya melebihi R-tabel sebesar 0,1654. Maka dengan demikian, seluruh item pernyataan kuesioner tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dalam buku Djoko Widianto tahun 2010 halaman 43 menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Cronbach alpha lebih dari R-tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable. Dapat dilihat dari tabel 2.8 yaitu uji validitas Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha R hitung sebesar 0,922, lebih besar dari R-tabel sebesar 0,1654. Maka kuesioner tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji klasik yang akan dibahas antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uji normalitas. Tabel 2.9, hasil uji normalitas kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan berdasarkan informasi pada tabel di atas bahwa hasil uji normalitas kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,00 yang kurang dari 0,05.
yang mengindikasikan bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal. Lalu pada tabel 2.10, hasil uji normalitas kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, diketahui bahwa hasil uji normalitas kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,200 yang berarti lebih besar daripada 0,05 yang mengindikasikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya pada tabel 2.11, hasil uji multikoliniaritas kualitas layanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Dari hasil perhitungan pada tabel uji multikoliniaritas, pada variabel bebas baik kualitas layanan maupun variabel kepuasan pelanggan terhadap variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan menunjukkan bahwa nilai VIF sebesar 1,420 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10 serta memiliki nilai toleransi 0,704 lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikoliniaritas atau bebas dari multikoliniaritas. Tabel 2.12 hasil uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser, hasil signifikansi variabel bebas atau variabel kualitas layanan sebesar 0,294 dan variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,761. Kedua variabel menunjukkan nilai signifikansi di atas dari nilai standar signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pada tabel 2.13, hasil pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan berdasarkan hasil output tersebut, terdapat nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 5,901 lebih besar daripada 1,6636 dengan nilai signifikansi kualitas layanan sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu dalam tabel 2.13 yaitu hasil pengaruh kualitas layanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, berdasarkan hasil output tersebut terdapat nilai terhitung lebih besar daripada nilai tabel yaitu 4,340 yang lebih besar dari 1,6636 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil output di atas juga terdapat nilai T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu 2,744 lebih besar daripada 1,6636 dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,007. Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya ada uji Sobel. Berdasarkan hasil uji Sobel di atas, mendapatkan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 2,479 yang lebih besar dari 1,6636 dengan tingkat signifikansi 5%, maka membuktikan bahwa variabel kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pengguna aplikasi dompet digital di Kota Bandung. Lalu yang ketiga, loyalitas pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi dompet digital di Kota Bandung. Dan yang keempat, kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pengguna aplikasi dompet digital di Kota Bandung.
Sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.